Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masih membahas FR SKB Pedagogik untuk semua guru, khususnya pembahasan mengenai prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, sahih atau valid, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Selanjutnya, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Selanjutnya adil, berarti penilaian tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan ataupun gender. Selanjutnya terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip selanjutnya holistik, menyeluruh, dan berkesinambungan. Artinya, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kita lihat soal yang pertama. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya adalah prinsip penilaian titik-titik. A. Adil. B. Beracuan kriteria. C. Objektif. D. Akuntabel. Atau E. Menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu akuntabel. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Soal yang kedua. Guru memberi nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun si B, yang kemampuannya lebih baik, mendapatkan nilai hanya 80. Guru tersebut telah melanggar prinsip penilaian, yaitu titik-titik A. Menyeluruh, B. Terbuka, C. Berkesinambungan, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Bukan atas dasar siapa dirinya, penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Soal ketiga. Pada tahun ajaran baru, guru kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misal, partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Menyeluruh, B. Terbuka transparan, C. Adil, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah yang B, terbuka atau transparan. Prinsip penilaian terbuka harus bersifat transparan, dan pihak yang terkait
harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut. Dari aspek apa saja nilai tersebut didapat, dasar pengambilan keputusan dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera dan dapat diterima. Lanjut soal yang keempat. Guru matematika melakukan KBM secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut adalah titik-titik. A. Transparan, B. Berkesinambungan, C. Adil, D. Objektif, atau E. Valid. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Soal yang kelima. Dalam penilaian hasil akhir belajar, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan menari, menggambar, bermusik, kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, dan penilaian sikap peserta didik. Semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan menghasilkan nilai. Prinsip penilaian diterapkan oleh guru seni budaya tersebut adalah titik-titik. A. Transparan, B. Berkesinambungan, C. Adil, D. Menyeluruh, atau E. Valid. Jawaban yang tepat adalah D. Menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Penilaian meliputi pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif. Soal yang keenam, guru penjaskes laki-laki memberikan nilai yang tinggi kepada murid perempuan yang cantik dan memberikan perlakuan khusus terhadap murid tersebut. Sebagian murid tidak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai oleh guru penjaskes tersebut. Prinsip penilaian yang dilanggar oleh guru tersebut adalah titik-titik. A. Menyeluruh, B. Terbuka atau transparan, C. Adil, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu melanggar prinsip penilaian adil. Peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan ataupun gender. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.